Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut lagi ngaji tasawuf yang ketiga. Kemarin kita sudah bahas tentang tentang ibadat, tentang keutamaan ibadat. Hari ini kita berbicara masalah tentang ibadat itu adalah jalan yang penuh tantangan, yang penuh rintangan. Nah, mari kita simak bagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali tentang ibadat adalah jalan yang penuh rintangan. Langsung saja, qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Summa inna nadarna fiha. Kemudian sesungguhnya kami, kata Imam Al-Ghazali, nadarna, kami melihat, fiha, pada ibadat, wa ta'ammalna tariqaha min mabadiha ila maqasidiha, dan kami menghayati, menganalisa, tariqaha, jalan ibadat, min mabadiha, dari permulaannya, ila maqasidiha, hingga tempat maksudnya ibadat, allati hiya amani salikiha, yang merupakan tempat maksud ibadah itu adalah amani salikiha, cita-cita atau angan-angan, harapan yang diharapkan oleh salikiha, penempuh jalan ibadat. Nah, itu begitu kata Imam Ghazali. Beliau melihat, menganalisa, berfikir pada jalan ibadat. Faizan hiya tariqun wa'run, maka tiba-tiba ternyata jalan ibadat itu, kata Imam Ghazali, tariqun wa'run, jalan yang sangat dalam, wasabilun sa'bun kasiratul uqbati, dan jalan yang sangat sulit, kasiratul uqbati, banyak sekali bukit-bukit di jalan tersebut. Nah, jalan ibadat, kata Imam Ghazali. Nah, artinya barang siapa, artinya ibadat itu penuh dengan kesulitan, penuh dengan cobaan,
penuh dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu ibadat. Nah, maka kalau begitu kita maklumi, jangan kita menghindar, jangan kita berpaling dari jalan ibadat. Karena memang ibadat seperti itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu sebagai ujian bagi siapa saja yang mampu melewati semua kesulitan-kesulitan tersebut. Maka begitu ya. Syadidatul misqat, musyiqqat, syadidatul musyiqqat, berat kesulitannya, banyak, sangat berat, sangat dahsyat kesulitan-kesulitan dalam ibadat-ibadat yang kita lakukan. Itu kata Imam Ghazali. Ba'idatul musafat, jauh tempuhannya. Artinya kita adanya ibadat-ibadat atau ibadat yang kita kerjakan itu tidak mudah untuk kita mendapatkan hasilnya yang maksimal. Hasil yang kita peroleh dari atau buah yang kita dapati melalui dari ibadat yang kita kerjakan itu tidak gampang. Harus kita lalui kesulitan-kesulitan yang yang terbalut pada ibadat tersebut. Baru kita mendapati intisarinya, kemanisannya, hasilnya yang maksimal. Hasilnya yang kita inginkan. Nah, begitu. Azimatul afat, besar sekali kesakitan-kesakitan, penyakit-penyakit, bahaya-bahaya yang menimpa pada diri kita pelaku ibadat tersebut. Nah, jadi bahaya ya. Jadi maka inilah tabiat ibadat. Ya, saudaraku ya, kaum muslimin, kaum muslimat, begitulah tabiat ibadat. Nah, Anda tidak suka kepada ibadat, berarti Anda sama dengan tidak suka kepada surga. Berarti kalau menurut saya, mau tidak mau harus tempuh ibadat. Nah, jadi Imam Ghazali membuka rahasia, memberitahu kepada kita rahasia ibadat memang seperti itu. Jadi kalau kita sudah mengetahuinya, jadi kita tidak perlu heran lagi. Memang itu tabiat ibadat yang harus kita lalui. Kalau kita tidak mau melaluinya, maka berarti kita sama dengan tidak mau masuk surga. Begitu. Karena itu jalan surga. Kasiratul awaik, banyak awaik wal mawani, banyak penghalang wal mawani dan pencegah-pencegah. Hantruk-truk saja, tidak sampai-sampai kita ke tujuan karena banyak penghalang, banyak pencegah yang menghalau, yang mensilaukan perjalanan kita. Khafiyatul muhalik, tersembunyi. Khafiyatul mahalik, khafiyah, tersembunyi ya. Al mahalik, yang kecelakaan-kecelakaan, wal maqati, dan pemutus-pemutus jalan. Maqati itu seumpama perampok di jalan. Kita berjalan ke musafir, ada perampok di tengah perjalanan kita. Itu maksud maqati. Jadi dalam ibadat juga ada seperti itu. Sehingga tujuan utama ibadat kita itu tidak sampai gara-gara ada maqati atau mahalik, orang yang pencelaka, pemutus tujuan ibadat kita.
Nah, nanti di depan akan disampaikan apa saja itu semua. Aziratul a'da wal qatta. Banyak sekali musuh, wa qatta, dan perampas. Di ibadat, di situ banyak musuh-musuhnya. Siapa yang masuk ke ruang ibadat, siapa yang mengerjakan ibadat, dia akan menjumpai dengan musuh-musuh di ibadat tersebut. Nah, maka itu Anda harus ketahuinya. Nggak perlu Anda mengeluh, nggak perlu Anda pesimis, nggak perlu Anda galau. Memang begitu kalau Anda orang yang mengerjakan ibadat. Karena itu tabiat ibadat. Wa azizatul asya, sedikit penolongnya, wa atba, dan pengikut. Yang namanya ibadat, orang yang menempuh ibadat akan menghadapi kesulitan-kesulitan, kedahsyatan-kedahsyatan yang tadi. Nah, di saat seperti itu sedikit penolongnya. Di ibadat tidak ada penolong, sedikit. Dan sedikit pengikutnya, banyak orang yang tidak mengikuti ibadat. Nah, begitu ya. Banyak orang yang tidak mengikuti ibadat. Artinya ibadat itu tidak banyak orang yang menyukai. Ibadat itu tidak banyak orang yang menolong. Sedikit penolong, sedikit pengikutnya, pelakunya. Maka Anda, saya, dan Anda harus menjadi penolong ibadat dan pengikut ibadat. Begitu ya. Wa hakaza yajibu an takuna li'annaha tariqul jannah. Ya gitu. Wa hakaza, dan begitulah seterusnya pokoknya kesulitan-kesulitan, yajibu, wajib, an takuna wajib ada, antakuna. Ini karena tam, bukan karena naqis. Jadi tidak perlu pada khabar. Wa hakadha, wajib bahwa ada itu semua. Annaha tariqul jannah. Jadi ibadat itu memang tabiatnya itu penuh dengan kesulitan dan rintangan dan tantangan. Li'annaha tariqul jannah, karena ibadat itu jalan surga. Nah, ini dia, ibadat jalan surga. Nah, kenapa bisa jalan surga itu penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan? Nah, kita lihat kenapa bisa seperti itu. Fayasiru haza tasdiqan lima qalahu sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah hasil penelitian Imam Al-Ghazali ini, yaitu tentang ibadat itu adalah penuh dengan kesulitan, penuh dengan hal-hal yang tidak diinginkan, tasdiqan, pembenaran, ya, pembenaran. Hasil penelitian ini menjadi pembenaran lima qalahu sallallahu alaihi wasallam, bagi apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala, ini hadis Rasulullah. Nah, ini buktinya. Ala wa innal jannata khuffat bimakarih wa innan nara khuffat bisyahawat. Ketahuilah, wa inna, sesungguhnya surga, khuffat, dibaluti, dikelilingi, bil makarih, dengan hal-hal yang dibenci. Wa innan nara, dan sesungguhnya neraka, khuffat, dikelilingi, bisyahawat, dengan hal-hal yang enak, yang diingini. Nah, ini hadis Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini, pernah mengucapkan ini, menyampaikan ini pada para sahabat. Ya, maka penelitian Imam Al-Ghazali ini, hasil penelitian Imam Al-Ghazali ini menjadi pembenaran terhadap apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala juga,
Dan Rasulullah juga telah pernah bersabda, ala, ketahuilah, wa innal jannata, dan sesungguhnya syurga, haznun, kesedihan, birabwatin, dengan berpanjangan, kesedihan yang berpanjangan, itu syurga. Ala, ketahuilah, wa innan nara sahlun bisyahwatin, dan sesungguhnya neraka itu kemudahan dengan syahwatin, dengan yang diingini, yang lezat, yang enak pada syahwat kita. Itu neraka. Kalau syurga dipenuh dengan kesedihan yang berkepanjangan pada syahwat dan nafsu kita. Maka ikutilah yang sulit, yang pedih itu, dan berpalinglah dari yang enak, yang manis, yang lezat rasanya pada nafsu itu. Karena itu adalah jalan neraka, tetapi yang pedih itu adalah jalan surga. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtanahu fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.